Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, 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 amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Sipanjang, Bapak Jamak Sari. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Sipanjang. Dan saya hormati juga Ibu Siti Fauziah sebagai Tatib Diseminasi CGP Angkatan 10 yang akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul untuk mendengarkan pemaparan materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Fauziah. Selawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Bapak dan Ibu guru yang hebat, susunan acara hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua adalah penyampaian diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif, dan yang ketiga ada refleksi ataupun diskusi, dan yang keempat adalah penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Semoga dengan membacanya lafaz basmalah yang kita ucapkan, acara hari ini menjadi lancar sampai akhir. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Siti Fauziah. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Jamak, dan rekan-rekan semua guru, dewan guru yang saya banggakan. Dalam hari ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi nilai budaya positif di SDN Sipanjang. Next. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, diseminasi pada budaya positif itu menurut KHD itu ada 6 materi ya. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan lima kebutuhan dasar manusia, yang keenam yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, materi yang mau saya sampaikan ini terkait dengan apa yang saya pelajari di modul pendidikan guru penggerak angkatan 10. Nah, di sini saya paparkan lagi untuk yang pertama. Kok bisa gini sih? Perubahan paradigma belajar. Kita lihat ke depan ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Konteks pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid. Dilaksanakan dalam suasana
kebebasan, serta menyenangkan sehingga kebutuhan siswa tercukupi dalam pendidikan karakter yang berkaitan dengan proses nalar manusia guna mencari dan menggunakan proses nalar manusia guna mencari menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif agar menghasilkan pribadi yang cerdas. Itu adalah perubahan paradigma belajar menurut KHD ya, Bapak Ibu. Next. Ki Hajar itu KHD itu Ki Hajar Dewantara. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. KHD mengibaratkan peran pendidikan seperti seorang petani atau tukang kebun ya Bapak Ibu. Anak-anak itu seperti tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena petani dan perawatannya dengan baik. Nah, tadi itu yang diterangkan sama Kak Adil itu maksudnya kita itu sebagai guru itu menuntun ya, menuntun anak murid. Jadi yang tadinya misalkan belum tercipta tergalinya bakat, kita menuntun anak biar anak itu tumbuh bakatnya ya Bapak Ibu. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham ya? Jadi di sini makanya nih diadakan masalah tentang budaya positif itu kita menciptakan biar anak murid kita di sekolah itu merasa nyaman ya Bapak Ibu. Biar di sekolah anak murid itu merasa aman. Kita belajar ke sekolah atau pergi ke sekolah. Nah di sini KHD menerangkan masalah kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, dipaparkan di sininya nih KHD hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Nah, maksud di sini yaitu Bapak Ibu kita menuntun anak atau mendidik anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jangan misalkan ini zaman kita sudah maju, kita masih mengajarkan ke anak itu yang budaya-budaya yang tertinggal, karena kita juga kan mengikuti apa ya, maksudnya menyesuaikan zaman biar bisa mengikuti perkembangan untuk masa kini biar tidak tertinggal dengan negara-negara lainnya Bapak-bapak Ibu-ibu. Seperti misalkan kita mengenalkan HP juga bukan karena untuk permainan saja, karena di HP juga banyak
isinya tentang perkembangan masa kini, entah itu dalam hal pendidikan atau dalam hal yang lainnya. Ya, Bapak Ibu, lanjut. Dan yang kedua yaitu tentang disiplin positif nih Bapak-bapak Ibu-ibu yang harus kita tanamkan kepada anak agar anak itu memiliki disiplin positif ya Bapak-bapak Ibu-ibu untuk kedepannya. Makanya diajarkan sedini mungkin. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teraturan, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, ya Bapak Ibu. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidik kita, KHD atau Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsensi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetak kelima 2013. Ini dari buku KHD ya, yang halaman 470. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini kita mendisiplinkan anak itu, makanya saya juga baru tahu bahwa disiplin itu sama katanya istilahnya dengan hukuman. Ya, tapi di sini mendisiplinkan anak itu tidak digambarkan dengan hukuman, cuma salah satunya kayak kita memberi mengarahkan keyakinan kepada anak. Ya, salah satunya keyakinan kelas. Karena di sini disiplin itu atau misalkan kita memberi motivasi itu katanya sama saja dengan hukuman. Istilahnya yang Bu Haji ya. Iya Pak, Bu Haji. Beda ya. Terus ini lanjut. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah merdeka itu jaruannya orang menglepasing pangre ing uga kuat kuasa mandiri prianda. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dian Bose dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipli atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam, ya Bapak Ibu, bukan ekstrinsik atau dari luar. Dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan
disiplin diri pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Dian Gosen 1998 mengemukakan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi yang saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama karena nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, di sini kita ini akan membangkitkan atau mewujudkan nilai budaya positif dari dalamnya, dari intrinsik yang kita motivasi kita dorong agar timbul nilai intrinsiknya itu pada siswa. Bukan, emang ada salah satu yang timbul dari eksternal, tetapi kita menyikapinya yang positifnya saja ya Bu Haji ya. Nah Bapak Ibu, nih coba kita refleksikan Bapak dan Ibu guru hebat, apakah kita sudah melaksanakan pembelajaran menurut KAD? Sudah. Gimana Bu Haji? Insyaallah sudah. Mungkin sebagian sudah ya, tapi belum semaksimal mungkin ya Bu ya, karena kita juga baru mengetahui sekarang kali ya. Jadi untuk belajar seperti KAD itu memang butuh proses. Proses itu kan harus ajak, maksudnya kita itu harus selalu continue dan terus juga harus punya konsisten dalam melakukannya. Apalagi budaya positif yang kita terapkan seperti tadi ya. Ada maksudnya yang Ibu tadi bilang katanya anak itu dari internalnya, dari intrinsiknya. Nah itu membangun intrinsik anak untuk melakukan sesuatu itu memang harus ada dorongan juga dari guru juga, karena itu gambaran guru itu mendukung dia untuk berbuat kebaikan itu. Jadi Bu, mungkin kami sebagai guru juga memang melakukan seperti KAD tapi belum maksimal, belum semaksimal yang diharapkan oleh pendidikan yang menuntun menurut KAD itu. Ya, makasih untuk refleksinya Ibu Haji Bibah. Ada lagi? Ibu Haji, ada yang mau disampaikan? Disiplin, kalau nggak menurut tadi ya. Kalau menurut tadi disiplin itu konotasinya dengan hukuman ya. Mungkin ya kalau zaman dulu ya, seseorang itu menjadi guru itu terlalu keras ya zaman dulu. Tapi berkembangnya dengan perkembangan, akhirnya kan kita juga menyadari bahwa kekerasan itu tidak membawa dampak yang lebih baik pada muridnya. Dan alhamdulillah sekarang itu disiplin itu tidak seperti itu lagi. Ya. Makasih Bu Haji Komala Dewi atas refleksinya. Iya benar Bu. Pembelajaran kita dari zaman dulu sama zaman sekarang beda ya. Karena sekarang saya juga baru mengetahui itu pendidikan CGP ini, di mana
menurut apakah pembelajaran menurut KHD yang salah satunya ada yang berpusat pada murid ya, Bu Haji ya, dengan yang lain-lainnya dari nilai-nilai guru penggerak itu. Ya, lanjut. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang dosen dalam bukunya Resolusi School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku nih Bapak dan Ibu ya, untuk motivasi perilaku manusia. Yang pertama, 1, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang itu yang pertama ya. Maksud dari sini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Dan yang kedua, berarti kalau misalkan yang pertama itu menurut dosen itu katanya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu salah satu dari motivasi perilaku manusia. Dia biasanya termotivasinya biar tidak mendapat hukuman, makanya dia menghindar ya, menghindar dengan melakukan perilaku yang baik. Nah itu berarti datangnya bukan dari intrinsik atau bukan dari dalam siswa tersebut, itu termasuk eksternal ya, atau eksternal atau dari luar. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah biasanya motivasi perilaku manusia itu baik itu dia karena mau mendapat imbalan, yaitu suatu tingkat di atas motivasi. Yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi tersebut ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah itu sama, itu asalnya sama juga bersifat eksternal. Lanjut. Yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya, orang dengan motivasi ini melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Salah satu contoh ya, misalkan nih saya kalau misalkan menerapkan dari yang ketiga itu tadi motivasi, saya memiliki disiplin datang pagi hari bukan karena saya pengen dipuji sama kepala sekolah ya Bapak ya, bukan karena pengen dipuji amalkan guru, atau bukan pengen dialem oleh anak murid. Salah satunya yaitu untuk diri saya sendiri, mendisiplinkan diri, dan salah satunya juga biar menjadi contoh atau biar bisa menjadi teladan bagi anak didik atau murid kita. Nah sekarang Bapak dan Ibu guru hebat kita itu memiliki motivasi yang mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Ya Mbak Ji. Mbak Ji apa maksudnya? Ibu mungkin saya ini ya, maksudnya mungkin motivasi pinginnya yang ketiga, mungkin pinginnya yang ketiga, tapi kalau yang ketiga itu kan lahir dari diri ya sebenarnya, tapi memang itu harus asik dan positif juga. Tapi memang kadang-kadang penyakit itu datang lagi, yaitu seperti saya itu datangnya ingin dipuji kepala sekolah, itu mungkin ada, ataupun karena mungkin laporan kerewati guru, kerewati kepala sekolah, koordinator. Nah itu memang masih eksternal ya Bu ya. Jadi mungkin sebenarnya kita ini semua dewan guru ataupun staf di sini ataupun kita sebagai pribadi, pemerintah itu menginginkannya yaitu motivasi dalam diri sendiri, yaitu
dari internal, yaitu yang ketiga, yaitu lahir dari dalam sendiri sebagai tanggung jawab dirinya sendiri dan sebagai penjawaban kebaikan dia sebagai guru untuk disiplin datang pagi. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Wajib? Ya, Pak Guru? Paham ya? Untuk ketiga motivasi itu ya. Jadi kebanyakan ini mah yang diharapkannya setelah kita mempelajari kita bisa menggunakan motivasi yang ketiga itu ya, yaitu tentang motivasi dari diri ya Bu Haji ya. Dari internal, insya Allah ya kita semua Bapak Guru hebat pasti bisa. Biar kita bisa menjadi contoh atau menjadi teladan untuk atau bagi murid-murid kita yang termasuk ya. Nah selanjutnya nih, selanjutnya yaitu yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia nih Bapak Ibu. Jadi apa ya, materi yang untuk selanjutnya yang pernah saya pelajari di CGP ini yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan itu yang terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan yang kita inginkan, sebetulnya saat ini kita memenuhi atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu satu, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya. Dan yang kedua, kasih sayang. Dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom ya. Dan yang keempat, kesenangan atau fun. Dan 5, penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan kita itu apa ya, gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Lanjut. Yang ke-1, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi di sini Bapak Ibu, kita ini harus bisa memahami anak murid kita. Jadi anak murid kita ini bertingkah laku ini sebenarnya adanya atau kenanya atau dapatnya ya, atau memiliki kebutuhan hidup atau kurangnya kebutuhan hidup yang mana. Jadi yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup survival, yaitu tentang rumahnya, kesehatan, makanan, kebutuhan biologis dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi murid itu ada, kalau misalkan kita menemukan murid yang tingkah lakunya di luar yang positif, itu kita bisa mempelajari kebutuhan mana nih yang belum ada gitu. Maksudnya yang misalkan anak ini salah satu contoh misalkan Bu Haji, anak sering telat ke sekolah tuh, biasanya itu termasuknya kebutuhan apa tuh? Ini udah termasuk kebutuhan yang kedua ya. Bu Haji maksudnya kurang kasih sayang. Yang kedua yang tadi tuh, kebutuhan yang kurang kasih sayang maksudnya dari keluarga yang kurang diperhatikan sama ibunya, sampai bisa bangun kesiangan, ibunya tidak istilah di sini mah tidak memperhatikan ya, tidak open ya Bu Linda ya. Maksudnya gitu tuh, itu kebutuhan yang kedua. Dan yang ketiga nih, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan.
Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, meninggalkan pengaruh. Salah satu contohnya biasanya ini ada di anak murid yang sok berkuasa. Jadi kita ini paling bisa, paling pinter, atau paling misalkan paling kuat, itu salah satu contohnya. Yang keempat yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Salah satu contoh ini biasanya anak yang susah diatur. Jadi sekarat dewek kata kita Maya, itu salah satu itu karena anak murid pengen bebas. Padahal kan ada konteksnya kita belajar tuh ya, ada aturan-aturannya. Nah ini itu salah satu anak yang pengen bebas. Dan yang kelima yaitu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Gleason menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi atau seperti hewan anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi. Saat mengerjakan hal yang disenangi, mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, di sini ada kan anak murid yang intinya misalkan diajar sama Bu Haji Kokom. Nah, saya senang, makanya senang diajar sama Bu Haji Kokom, tidak terima untuk guru yang lainnya karena menurut mereka saya senangnya dengan salah satu guru tersebut. Atau misalkan diajarkan sama guru tersebut karena gurunya membawa pelajaran menjadi menyenangkan. Nah, jadi murid itu merasa dia senang diajar oleh guru tersebut. Lanjut ya. Yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat kepada anak, merdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan ada teori kontrol, Dr. William Glasser Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Bapak Ibu, yuk kita refleksikan diri dengan menonton cuplikan dari posisi 5 kontrol tersebut, yaitu di YouTube. Kita lihat ke depan. Kita tonton dulu sejenak ya, Bapak Ibu. Menciptakan budaya positif yang 5 posisi kontrol. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenalinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan, gloser dan contoh penerapannya. Mari disimak juga ke Bapak Ibu. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi yang bersangkutan, 2. Posisi pembuat masa
bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk menentukan posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang melanggar hak keluarga di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu kalau ibu berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi yang betul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyakiti. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. sudah jam berapa ini, Nak? Iya Bu, habis Bu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu nggak menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang.
Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara akrab. Dalam posisi teman untuk menjaga suasana tetap santai, murid akan merasa senang, aman, dan akan dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, tidak ingat, karena ini masih berkonteks bahwa maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga dengan waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kita harus di sekolah dulu, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Karen? Maaf, Bu. Saya lupa salam saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Aren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Aren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Aren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Aren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Aren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Aren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali waktu untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan berulang sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ini
Nah, bapak-bapak, ibu-ibu udah paham ya melihat video dari YouTube ini gambarannya. Nah, menurut bapak-bapak dan ibu-ibu, posisi mana yang dianggap baik untuk menerapkannya? Di sini kan ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, semua posisi kontrol sudah pernah dilakukan. iya, Sudah pasti pernah dilakukan pasti. Karena tapi kebanyakan kita penghukum ya. Terkadang kan emosi kita tidak terini. Iya, kurang mendidik. Tapi emang kalau untuk saya aja sendiri, saya itu pertama sebelum mengikut mempelajari ini, Pak Topik, penghukum itu nomor 1 itu. Besok tahu. Benar kan? Maksudnya penghukum ini ada penghukum apa tadi itu kata-kata ya? Ada verbal, ada dari tindakan itu. Salah satu contoh aja misalkan terlambat aja. Dulu Pak, walau lagi saya dulu sekolah aja kalau terlambat suruh hormat di lapangan, ya kan? Ada yang suruh keliling lapangan, ada yang suruh mengambilkan sampah-sampah. Nah, kalau di sini, kalau menurut video ini itu yang paling pas, paling cocok itu sebagai posisi kontrol, itu sebagai manajer. Posisi yang kelima. Ya, itu di situ kita bisa menerapkan. Bu Haji, silakan. Bukan menerapkan ya, Bu. Nah, maksudnya menjelaskan. Bukan menjelaskan, tapi Memaparkan. sharing. Oh, sharing ya. Jadi untuk yang kelima posisi manajer ini memang kita mungkin belajar ya, karena kita sebenarnya tidak lengkap. Kalau menurut susunan dari konteks manajer itu ada 3 restitusi itu kan, tapi kita sekarang ini masih belajar dalam tahap paling yang bocah klimen siraiku. Nah, paling begitu ya kan Bu ya. Nah, itu memang tahapan-tahapan manajer. Terus juga kita melakukan, guru itu memang sudah menanyakan sebab dan sebagainya. Mungkin sebagian sudah melakukan tahap manajer, tapi belum maksimal dan lengkap saja karena kita baru mempelajari sekarang. Malahan pemerintah sekarang ini menggalakkan untuk kepada siswa itu, jika ada siswa yang melanggar nilai-nilai keyakinan ataupun kedisiplinan, yaitu dengan tata cara yang kelima itu manajer itu, karena itu akan membalikkan siswa itu sendiri, menyadari kesalahan siswa itu sendiri. Karena nanti guru itu menanyakan keyakinan kelasnya dan sebagainya, apakah kamu ini salah apa benar melakukan begini. Jadi anak itu merefleksi diri sehingga anak itu ingat, oh ini sih salah. Nah, itu ibu guru tuh menanyakan itu, sebenarnya saya tuh nggak maulah melakukan lagi karena tuh sadar dari dirinya sendiri. Nah, posisi manajer ini akan membentuk siswa yang kelas yang sudah mereka buat di kelasnya dan sekolahnya. Ya, terima kasih. Makasih untuk Ibu Haji Biba atas sharingnya atau pemaparannya. Ya, di sini menurut yang kita pelajari itu yaitu satu ya, yang sesuai itu posisi manajer. Dan sekarang kita lanjut ke yang keenam ya, budaya positifnya itu keyakinan kelas. Nah, untuk biasanya kalau misalkan kita melakukan tentang posisi kontrol yang manajer, itu pasti akan ditanyakan tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah suatu nilai kebajikan yang disepakati oleh seluruh siswa dan dihadiri atau difasilitasi oleh guru. Jadi kita ini per kelas ini Bapak Ibu harus membuat tentang keyakinan kelas, atau istilahnya dulu mah peraturan kelas ya, yang sudah disepakati oleh guru dan siswa. Ada juga keyakinan sekolah, selain keyakinan kelas juga ada keyakinan sekolah. Itu untuk globalnya ini, kalau misalkan untuk yang per kelas kita menggunakan atau membuat keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif
Ya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, Bapak Ibu, untuk menciptakan atau membuat keyakinan kelas itu dimulai dengan jangan ada kata-kata yang negatif. Kita menggunakannya kata-kata positif. Misalkan di situ jangan, ada kata jangan, ya, misalkan jangan terlambat. Nah, kita bisa merubahnya dengan disiplin, tepat waktu, langsung. Terus jangan menyontek. Nah, itu jangan, tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Kita menggunakannya kata-kata yang positif. Nah, lanjut, yaitu yang ketujuh, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004 ya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Charles Gosen tahun 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Gary Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline itu langsung. Sebelumnya marilah kita tonton dahulu video sebuah penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu, ininya videonya tentang restitusi biar paham dari isi dari segitiga restitusi. Pak Topik, tolong matiin dulu kasih. Sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi adalah pendidikan gaya dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. Ludwig Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat murid posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menyelesaikan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru pada posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama ya, kenapa hanya dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Itu, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga
akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya mengatakan Eka, Pak. Soalnya saya bertakut dia pada orang lain. Oh begitu. Pasti kamu Masuk yang melakukan kedua itu ya, Pak Prima. karena suatu alasan tertentu. Validasi tindakan Iya, yang Pak. salah. Saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Saya dituduh fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan agar itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya ingin tetap benar. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya memesan saja. Sudah lulus padahal saya pasti bela diri loh. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang belum sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil jeda berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga, sabar dan hati. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama, dari segitiga ini perlu menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertindak laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Murid yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakhiri kebutuhan murid dalam memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengubah suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu
suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa biasanya kita termotivasi secara implisit pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru yang tidak paham dan segitiga restitusi. Bapak Ibu setidaknya sudah sedikit paham ya untuk melihat dari video tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu tadi ada 3 sisi katanya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, dan yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, biasanya kalau misalkan kita untuk memecahkan permasalahan yang ada pada murid itu melakukan, kalau kita sebagai memilikinya dengan cara atau menjalankannya dengan cara posisi kontrol yang manajer, itu melakukan segitiga restitusi ini dengan 3 tindakan. Yang pertama, tindakan menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang tidak menanyakan keyakinan. Keyakinannya itu ya keyakinan kelas yang kita buat bersama siswa ya. Nah, Bapak Ibu semoga yang tadi ditonton sama Ibu, Bapak Ibu di YouTube itu bisa memberi inspirasi, gambaran biar bisa dilaksanakan untuk pembelajaran kita ke depan ya Bapak Ibu yang untuk menghadapi siap. Nah, Bapak Ibu guru hebat, apakah kita sudah melakukannya? Belum. Kebanyakan biasanya udah pada melaksanakan, cuma kita tadinya belum tahu. Makanya kita belum tahu kalau itu tuh segitiga restitusi. Tapi kebanyakan nih, kalau menurut pengalaman dari saya itu pasti baru melakukan tindakan yang coba buat yang segitiga restitusi. Itu tindakan yang menstabilkan identitas. Ya, menanyakan dulu, belum sampai memahami masalah keyakinan kita ini, keyakinan kelas ya. Biasanya cuma 1 doang tuh, menstabilkan identitas. Lanjut. Budaya positif itu Bapak Ibu akan terlaksana di sekolah atau akan tercapai apabila semua warga sekolah mendukungnya, ya, baik dari pihak
positif dan tingkah laku yang positif. Jadi kalau misalkan warga sekolah memiliki budaya positif, insya Allah anak-anak semua di sekolah itu merasa aman dan merasanya nyaman. Terima kasih ya untuk Bapak Ibu, materi yang saya sampaikan dalam desiminasi modul 1.4. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ilmunya diserap oleh bapak-bapak semua. Dan terima kasih juga atas izinnya ya Bapak Kepala Sekolah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari budaya positif yang insya Allah kita akan menyerap, dan insya Allah juga kami akan melaksanakan